Baik, kita lanjutkan tutorial memimpin tahlilan dan yasinan dengan cara yang pendek atau singkat, kemudian dengan cara yang sedang, dan dengan cara yang panjang. Tapi ingat, jangan terlalu panjang-panjang kalau memang jamaah tahlilan dan yasinan itu terdiri dari berbagai macam kalangan usia. Ada yang anak-anak, misalnya ada yang remaja, ada yang tua, mungkin ada yang sakit. Jadi seorang pemimpin itu harus bijak, bisa melihat kondisi jamaahnya. Pemimpin apa saja, entah itu pemimpin sholat berjamaah, ya, entah itu pemimpin desa, entah itu pemimpin negara, entah itu pemimpin tahlilan dan yasinan. Jangan sak enaknya sendiri, sak karepe dhewe. Mentang-mentang hafal, ya. Doa ini, doa itu, mimpinnya lama sekali, panjang sekali. Khawatirnya nanti ada beberapa jamaah yang sakit, ada yang punya kebutuhan, yang buru-buru, akhirnya tidak ikhlas. Karena apa? Karena pemimpinnya lama sekali memimpin tahlilannya. Sehingga dia kan menjadi gak enak. Mau berdiri pulang duluan gak enak sama teman-temannya, mau tetap duduk di situ dia punya kebutuhan atau sakit, menahan kesakitan dan seterusnya. Ingat ya, menjadi pemimpin harus bisa bersikap bijak, bisa melihat jamaahnya, bukan hanya melihat dirinya sendiri. Adapun cara memimpin tahlilan dengan cara yang pendek, kita pertama-tama semuanya niat di dalam hati terlebih dahulu. Karena untuk yasinan atau tahlilan itu kan termasuk ibadah yang mutlaqah, yang di dalamnya banyak zikir dan doa serta membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga harus diniati dalam hati, niat karena Allah Ta'ala. Kemudian sang imam pemimpin tahlil itu membaca hadharah. Untuk cara yang pendek, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Kemudian baca Fatihah. Saya ulang. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu secara yang pendeknya. Kemudian secara yang sedang-sedang ditambahi lafaz syai'ulillahi lahul fatihah atau lahumul fatihah. Contohnya ini, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi lahul fatihah. Lahu ya, jangan lahum, karena ini untuk mufrad, untuk tunggal. Ditambahi lafaz syai'ul lillahi lahul fatihah. Untuk i'rabnya nanti setelah kita bahas semua. Kemudian cara yang panjang, sholawatnya ditambahi ya, agak panjang dikit. Contohnya, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. Kalau ini pakai lahum ya, kalau yang tadi lahu saja. Karena mufrad yang tadi mufrad, sekarang yang ini jamak menggunakan lahum. Lahumul fatihah. Kemudian setelah itu membaca Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah hingga waladdallin, amin, dilanjutkan ihda'u thawabil qiraati. Ihda'u thawabil qiraati itu apa? Yaitu menghadiahkan pahala bacaan kepada orang-orang yang dituju. Contohnya begini,
Thumma ila ruhi abi. Misalnya kalau kepada rohnya bapaknya. Thumma ila ruhi abi, kemudian kepada rohnya bapakku. Namanya disebut misalnya Muhammad bin Ahmad. Ya, Muhammad ibni Ahmad al-Fatihah begitu. Kalau namanya misalnya Jowo ya Jawa. Thumma ila ruhi Joko bin Parno misalnya. Al-Fatihah begitu, ruhi ya, jangan arwah. Jadi kalau untuk satu orang pakai lafaz ruh, ruhun itu satu. Kalau pakai arwah itu jamak. Jamak itu banyak, lebih dari tiga. Ya, tiga ke atas itu jamak. Kemudian setelah baca Fatihah, ingin baca Fatihah lagi satu-satu, lebih bagus. Kalau dijamak juga nggak apa-apa. Ya, contohnya kalau dibaca satu-satu, wa ila ruhi ummi, dan kepada rohnya ibuku, namanya disebut misalnya Fatimah binti Muhammad. Wa ila ruhi ummi Fatimah binti Muhammadin al-Fatihah. Kalau namanya nama Jawa misalnya Paijah bin Paijo misalnya, Paijah bin Paijo. Wa ila ruhi ummi Paijah binti Paijo al-Fatihah begitu. Kemudian kalau seandainya misalnya langsung dua nama disebut, ya, dua nama disebut pakai lafadznya ila ruhai, jangan ila ruhai tapi hai. Asluhu ila ruhaini, cuma ini idhofah jadi membuang nun. Ya, wa ila ruhai abi titik-titik bin titik-titik wa ummi, namanya disebut bin titik-titik. Kemudian al-Fatihah begitu. Perhatikan ya, kalau perorangan ruhi titik-titik. Kalau dua orang nama disebut langsung ruhai. Kemudian kalau seandainya mau jamak sekalian banyak orang pakai lafadz arwah. Thumma ila, langsung pakai ila juga nggak apa-apa. Ya, pakai wa ila juga nggak apa-apa. Ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat al-Fatihah misalnya. Ingat pokoknya kalau jamak menggunakan lafadz arwah. Lalu bagaimana dengan yang ada tambahan syai'ulillahi lahul fatihah atau lahumul fatihah? Sama saja, tanpa menggunakan syai'ulillahi dan langsung al-fatihah juga nggak apa-apa. Kan tahlilan yasinan itu adalah ibadah yang mutlaqah yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi aturan tata caranya terserah, tetapi ada aturan yang harus ditaati, yaitu menghadiahkan. Menghadiahkan ini harus mengalamatkan. Jadi alamat yang dituju. Maka nanti harus ada doanya, Allahumma taqabbal wa usil gitu ya. Nanti setelah itu kita ajarkan doanya. Jadi menggunakan syai'ulillahul fatihah, lahul kalau untuk mufrad. Kalau untuk jamak syai'ulillahi lahum. Lahum aslinya. Kemudian atau khulus min iltiqa'i sakinain menjadi lahumul. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Kalau untuk mu'annas mufrad syai'ulillahi lahal fatihah. Kalau untuk mu'annas jamak syai'ulillahi lahunnal fatihah. Ya, kalau untuk perempuan banyak itu. Kemudian untuk bayan dan i'rabnya, penjelasan dan i'rabnya, karena memang acara tahlilan dan yasinan itu adalah ihda'u thawabil qira'ati lil amwati. Apa itu ihda'u thawabil qira'ati lil amwati? Yaitu menghadiahkan thawab, pahala. Qira'ah itu bacaan lil amwati untuk orang-orang yang telah mati. Asalkan yang telah mati itu adalah orang-orang muslim, maka insya Allah akan sampai kepadanya. Karena sesama muslim itu saudara. Ihda'u thawabil qira'ati lil amwati minal muslimina wal muslimat. Karena judulnya adalah menghadiahkan pahala bacaan, maka di dalam i'rabnya ila hadrati, hadrah itu kepada Rasulullah itu bisa jar majrurnya. Ila hadrati itu kan jar majrur, ilahnya harfu jarin, hadratinya majrurun bi ila. Jadi jar majrurnya itu butuh muta'allaqun. Muta'allaq itu kan harus fi'il atau ma fi ma'nal fi'li, sesuatu yang bermakna fi'il. Kemudian bisa kita takdirkan, ya takdirnya gini, ahdaitu thawaba hadhil qira'ata
min suratil Fatihati ila titik-titik, yaitu. Jadi ila di situ kedudukannya jarun majrurun, tetapi fi mahalli nasbin berarti menjadi maf'ulun bih. Ini satu i'rab. Kalau langsung menggunakan Al-Fatihah akhirnya. Jadi gini, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Lah, jumlah ila hadrati atau ila ruhi awalnya kan huruf jar ya, kemudian majrur ila hadrati atau ila ruhi. I'rabnya yang pertama bisa menjadi maf'ulun bih ya. Jadi jarun majrurun fi mahalli nasbin menjadi maf'ulun bih. Karena berupa jar majrur itu kan butuh muta'allaq. Muta'allaqun bi mahdhufin, dengan sesuatu yang dibuang. Jadi digantungkan pada sesuatu yang dibuang. Karena judulnya adalah ihda'u thawabil qiraah, maka bisa kita takdirkan fi'il atau bisa kita takdirkan isim sebelumnya. Kemudian ila hadrati juga bisa berkedudukan sebagai khobar ya. Jadi jarun majrurun fi mahalli raf'in khobarun min mubtada'in mahdhufin, dari mubtada' yang dibuang. Jadi kalau seandainya dia berkedudukan sebagai maf'ul bih, takdirnya begini, ahdaitu thawaba hadhil qiraati. Ahdaitu menghadiahkan oleh saya thawaba hadhil qiraati, pada pahalanya ini berupa bacaan. Min ini adalah bayan, penjelasannya dari apa? Kalau dari surat Al-Fatihah saja yang dibaca ya min suratil Fatihati. Nah, itu bayan, ini penjelasan. Ila fulan ini adalah jar majrur tapi fi mahalli nasbin maf'ulun bih yang kedua. Kemudian kalau seandainya dia menjadi khobar juga bisa ila hadrati itu atau ila ruhi itu jarun majrurun fi mahalli raf'in khobarun. Kemudian tanpa syai'ulillahi, kalau langsung Fatihah al-Fatihah begitu. Berarti aslinya hadhihi suratul Fatihati ila titik-titik gitu. Hadhi bermula ini suratul Fatihati, yaitu surat Al-Fatihah, ila titik-titik. Itu berarti bisa menjadi khobar. Atau bisa langsung Al-Fatihatu ila titik-titik. Al-Fatihatu utawi Fatihah atau bermula Fatihah ila hadrati titik-titik, yaitu untuk gitu. Jadi singkat sekali lagi, i'rabnya bisa menjadi khobar. Jadi jar majrurnya itu fi mahalli raf'in khobarun dari mubtada' yang dibuang, atau bisa menjadi maf'ulun bih dari fi'il yang dibuang. Kemudian setelah kita membaca hadara dan ila ruhi atau lirwahi, jangan lupa sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, minimal ada pernyataan menyampaikan itu kepada Allah SWT agar disampaikan pahalanya kepada mayit atau arwah atau roh yang dituju. Minimal membaca seperti ini, ingat ini minimal. Allahumma taqabbal wa usil thawaba ma qara'nahu gitu ila fulan bin fulan gitu kalau minimal. Kemudian kalau agak panjang sedikit, Allahumma taqabbal wa usil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihati, misalnya dari jenisnya surat Al-Fatihah. Maknanya Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah oleh engkau. Jadi ada pernyataan mohon kepada Allah, terimalah ya Allah. Wa usil, dan sampaikanlah thawabama, pada pahalanya sesuatu qara'na yang telah membaca oleh saya, hu padanya dia ma. Kalau seandainya mau diberikan bayan penjelasan, ditambahi min suratil Fatihati, yaitu bayannya penjelasannya dari jenis surat Al-Fatihah atau dari jenis surat Yasin atau minal kalimati thayyibati atau wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sholaina misalnya. Tanpa itu juga enggak apa-apa. Ya sekali lagi tanpa itu enggak apa-apa. Ya minimal Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu. Kan sudah tahu apa yang dibaca. Ya ila fulan bin fulan atau ila ruhi fulan bin fulan. Jadi sekali lagi tanpa yang macam-macam, ya minimal Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu ila ruhi fulan. Dan kalau yang dikirimi rohnya itu banyak orang, ya disebut aja satu-satu. Allahumma taqabbal wa usul thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihati ila ruhi fulan bin fulan disebut, wa ila ruhi fulan bin fulan disebut, wa ila ruhi fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Kemudian kalau jamak, wa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kemudian kalau seandainya khusus dikhususkan lagi, misalnya ya khususon gitu, ila ruhi titik-titik.
khususon ila ruhi titik-titik, tanpa lafadz khususon juga nggak apa-apa, ya. Langsung menyebut nama juga tidak apa-apa. Ya ini minimal seperti ini. Kemudian ditutup dengan sholawat dan hamdalah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.